Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Kita jadi cinta sama masjid. Kita jadi cinta dengan ketaatan kepada Allah. Dan subhanallah, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan keimanan itu sesuatu yang kita cintai. Dulu ada orang yang gak suka sholat berjamaah di masjid. Bahkan malam Ahad kemana dia pergi? Mungkin sebagian lebih suka menghabiskan waktu malam Ahad ini untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan dosa. Tapi sekarang Anda lihat anak-anak muda memakmurkan rumah Allah. Ini hidayah Allah yang kasih sama kita. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa merasakan hidayah ini. Maka seorang mukmin jangan sok suci, jangan sok bersih, seakan-akan sudah ada jaminan bagi dia masuk surga. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan menyuci-nyucikan diri, mengatakan aku sudah baik, aku sudah ikhlas. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka semoga kita pandai-pandai mensyukuri hidayah yang Allah berikan ini, yang lebih baik dari dunia dan isinya. Antum bisa bayangin jamaah 2 rakaat sebelum subuh saja kita bisa melaksanakan. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa bukan sebuah karunia yang agung tatkala kita bisa bangun sebelum subuh? Kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang ibu-ibu sholat subuh di rumah, kita bisa bangun subuh dalam kondisi segar dan penuh semangat. Apa itu bukan nikmat yang lebih baik daripada mobil yang antum miliki? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari perusahaan pusri ini. Antum kalau kasih pilihan, antum kasih pilihan sholat 2 rakaat sebelum subuh atau tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh tapi dapat pusri. Antum milih mana? Gimana? Milih 2 rakaat sebelum subuh dapat pusri. Itu 2 rakaat lebih baik dari pusri, lebih baik dari kota Palembang, lebih baik dari Indonesia dan isinya. Tapi kita tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih menghargai $100, $200. Sekarang hitungannya pakai dolar. Allah yahfaz min kulli syarr. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Betapa agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang kita mungkin tidak menghargai beliau. Yang hari ini kita merasa cinta kepada beliau, tapi terkadang cinta kita hanya dusta belaka. Masya Allah. Kita acaranya ngobrol, minum teh, antum dikasih teh jemaah. Makanya sebagian orang kepingin jadi ustaz, enak jadi ustaz. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa berdoa mengatakan wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, agar Allah memberikan kepada Nabi maqam, tempat berdiri yang terpuji buat beliau. Kapan itu Allah berikan kepada Nabi? Tatkala seluruh manusia dikumpulkan, yang awal sampai yang akhir di padang mahsyar. Tatkala miliaran manusia datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat kepada beliau, agar memohon kepada Allah, persidangan dimulai. Tapi beliau angkat tangan. Akhirnya mereka berangkat menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, beliau pun angkat tangan. Lalu mereka berbondong-bondong menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun angkat tangan. Lalu mereka datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun angkat tangan. Beliau mengatakan berangkatlah menjumpai Muhammad SAW. Itu rombongan manusia datang menjumpai baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka datang, Nabi mengatakan analaha, analaha, aku yang dikasih ini sama Allah Jalla Jalaluhu. Lalu beliau sujud di bawah arsy Allah. Allah bukakan bagi beliau pujian dan pujaan untuk dirinya. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkat kepala, wasal tu'ta, engkau mohonlah, mintalah, engkau akan dikabulkan apa yang kau minta. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kau kehendaki, akan diterima syafaatmu, kata Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu umat manusia akan merasakan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai umat beliau banyak-banyaklah salawat kepada Nabi, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ana mau tanya, amma ba'd, siapakah orang yang paling dicintai sama Rasul SAW? Masya Allah, kasihkan kepada dia. Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya Aisyah, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dari perempuan Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah dimintain doa oleh Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasul SAW, doakan aku, mintakan sama Allah buat aku. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni buat Aisyah dosa-dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang. Itu Aisyah geli sama doa itu sampai beliau itu tertawa dan kepalanya berada di pangkuan Nabi alaihissalam. Kenapa? Apa engkau gak suka dengan doaku, kata Nabi SAW? Wallahi innaha la da'wati li ummati. Itu doa yang biasa Nabi panjang. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Iya, termasuk pengganggu ini jemaah. Nah, kata Nabi SAW, itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW untuk kita. Maka antum bersyukur dapat Nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah rahimakumullah, ana ini mau mulai kajian tapi hati kurang nyaman. Kita jam berapa berhenti, Ustaz? Isya jam berapa? Jam 7. Jam berapa? 7.28. Siap. Berarti ada waktu 25 menit. Nggak usah lama-lama ngaji. Yang penting diamalkan. Kita kadang-kala sering datang pengajian tapi la yanfa, nggak berguna. Karena ilmu yang kita dengarkan ternyata tidak kita amalkan dalam kehidupan ini. Para sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka itu belajar 10 ayat. Mereka nggak ngelewatin 10 ayat itu sampai mereka faham maknanya. Kemudian mereka amalkan dalam kehidupan ini, baru nambah ilmu. Maka kita perlu bertanya, tadi nasihat dari Ustaz Umar, agar kita memperbaiki niat kita. Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Orang yang datang ke majelis ilmu itu insya Allah nggak akan merugi. Walaupun kadang-kala dia bukan termasuk yang datang untuk ngaji, itu insya Allah diampuni sama Allah dosanya. Karena Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tuh yang ikut duduk ngaji itu nggak akan pernah sengsara. Ikut aja sama jamaah, ada jamaah ngaji kita tahu-tahu mampir, ada apa nih rame-rame, terus nimbrung, itu akan diampuni dosa. Bagaimana dengan yang memang niat datang dari rumahnya, melangkahkan kaki ke rumah Allah, satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Tatkala mereka duduk di majelis ini, malaikat-malaikat mendoakannya. Selama dia menanti sholat, maka malaikat-malaikat akan terus beristighfar buat dia. Subhanallah, karunia yang besar buat kita. Datang aja. Ustaz, kalau datang kemudian tidur, dapat pahala nggak? Wallahualam, insya Allah tetap loh Ustaz. Dapat insya Allah. Itu salah satu bentuk kedamaian yang dia dapatkan. Dia di rumahnya nggak bisa tidur, masya Allah, sampai masjid Ustadz belum mulai, dia sudah bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Masya Allah jamaah, hadhihi rahmah min Allah, nazalat alaihimus sakinah. Orang tuh yang duduk di majelis ilmu, sakinah itu akan datang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputin kita semua. Doa, rahasia sebuah doa. Allah menciptakan kita lemah. Tatkala antum mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa yang antum katakan? La haula wa la quwwata illa billah. Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa duduk kayak gini, Allah yang kasih kekuatan sama kita. Ada orang yang nggak bisa duduk di bawah, sudah. Dia harus pakai kursi. Ada yang seperti itu. Ada yang kakinya patah, sehingga dia harus berada di ranjang selama berbulan-bulan di rumah sakit. Makanya kalau dengar azan kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa, minta kekuatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Wallahi kita ingin tahu tentang Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Allah? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas sana, tapi dia dekat dengan hambanya. Dia mendengar segala yang kita ucapkan. Dia tahu, alimul bidzati sudur, dengan apa yang terbetik di hati kita.
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku mengabulkan, kata Allah, doa orang-orang yang memohon kepadaku. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan kondisi kita. Allah faham kalau kita sedang memerlukan bantuannya, tapi Allah menyuruh kita berdoa. Allah akan kabulkan kalau kita mohon, minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintahku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita semua tahu dengan kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kekasih Allah. Beliau bertahun-tahun gak punya anak. Tapi apakah Nabi Ibrahim berhenti berdoa? Hanya cukup mengatakan Allah tahu dengan apa yang aku butuhkan? Tidak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang mendirikan sholat. Ketika beliau meninggalkan Ismail alaihissalam bersama ibundanya Hajar, beliau doa, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar. Beliau tidak mencukupkan dengan kondisi, tapi minta. Ketika beliau dilemparkan dari manjanik menuju api yang membakar, apa yang terjadi dengan beliau? Beliau diam. Beliau mengatakan Allah tahu dengan kondisiku. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat bagaimana tatkala dilemparkan Nabi Ibrahim menuju api itu, didatengin oleh Jibril alaihissalam, mengatakan alaka ilayya haja, apakah engkau ada perlunya sama aku? Kau butuh bantuanku? Amma ilaika fal, kalau sama engkau aku gak butuh. Kenapa engkau makhluk, aku juga makhluk sama. Kita tidak bisa berbuat kecuali Allah berkehendak. Amma ilallahi fana'am, kalau sama Allah aku perlu sama Allah. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berdoa beliau, nggak diem aja. Dan banyak kali kita mendapati doa-doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berbagai macam doa beliau pinta kepada Allah. Sampai yang kecil-kecil beliau minta bantuan sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika perang Badar, antum bisa saksikan ketika perang Badar, 313 menghadapi 10.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Allah dari atas arsy-Nya tahu dengan peristiwa itu. Tapi beliau berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengangkat tangannya sehingga selendang itu berulang kali jatuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berulang kali mengembalikan itu selendang. Nabi mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtana, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtana. Ya Allah, penuhi janjimu kepada aku. Abu Bakar kesian melihat Nabi berdoa memaksa kepada Allah, Allahumma intuhlak hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini binasa hari ini, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Beliau berdoa, beliau Nabiullah, minta sama Allah karena Allah suka dengan doa kita. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, kalian minta sama aku, aku kabulkan. Tapi kita yang malas berdoa. Kita lebih menyandarkan kepada kekuatan kita, kepada ego kita. Kita mampu, kita bisa. Akhirnya kita jarang berdoa. Antum kalau mau baca doa yang dibaca oleh Nabi SAW setiap harinya, antum akan rasakan
Ternyata seorang nabi hatinya bergantung kepada pencipta langit dan bumi. Tidak pernah bersandar dengan kekuatan dia. Mau makan beliau baca doa. Masuk kamar mandi beliau baca doa. Keluar toilet beliau baca doa. Naik kendaraan beliau baca doa. Masuk rumah baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun dari tidurnya baca doa. Subhanallah. Sebegitu takutnya beliau. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ajiz man ajiza 'anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang lemah, nggak bisa berdoa. 24 jam. Berapa jam antum berdoa? Dalam sholat Ustaz ana berdoa. Nah, tapi banyak doa-doa kita yang hanya lewat di lisan, tidak pernah singgah di dalam hati. Antum tatkala di antara dua sujud baca apa? Baca apa? Baca doa apa ketika duduk di antara dua sujud? Baca apa? Jangan. Kalau lagi duduk sholat di antara dua sujud baca apa? Rabbil firli. Rame. Kok sudah ada yang azan? Ini HP-nya dimatikan. Rabbil firli warhamni wajburni sampai selesai. Ketika itu hati antum ada nggak ketika baca itu? Kadangkala ada, Ustaz, tapi lebih sering pergi. 221 kesalahan dalam sholat. Mudah-mudahan antum bisa baik sholat. Wallahi sahih jemaah. Kita berdoa. Ingat, orang yang lemah adalah orang yang gak bisa berdoa. Antara azan dan qomat waktu mustajab. Sepertiga malam akhir waktu mustajab. Seorang musafir mustajab doanya dalam safar. Apakah kita manfaatkan itu untuk berdoa? Ketika antum berada di atas pesawat, di atas kereta, di atas kapal laut, berjam-jam, apakah antum bisa berdoa? Wallahi, kata Nabi SAW, al-ajiz man ajiza 'anid du'a. Tuh orang lemah tuh yang gak bisa berdoa. Karena kekuatan kita berada di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Segala problematika yang antum hadapi, Allah tinggal menyelesaikannya dengan mengatakan kun, selesai. Tapi kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kenapa kita menjauh dari Allah Jalla Jalla? Mencari perantara yang macam-macam. Allah tuh 24 jam gak pernah tutup pintunya. Kita lebih suka minta tolong sama manusia. Oh fulan, anak kenal sama fulan, nanti anak urusin. Nanti anak ngobrol sama fulan. Datang tutup fulan. Fulan lagi safar, pekan depan baru datang. Manusia. Kita datang kemalaman sedikit, bapak sudah istirahat, besok pagi datang. Tapi sama Allah, wallahi dimanapun antum berada, jam berapapun antum mengatakan Rabbi, Allah dengar. Antum memanggil Allah Rabbana, tatkala semua orang terlelap dalam tidurnya, hanya antum sendirian di tengah malam yang gelap gulita, antum memanggil nama Allah, Allah dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath."
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada kandungan dosa di dalamnya. Dan dalam doa tersebut dia juga tidak meminta untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Allah akan berikan kepada dia 1 dari 3. Apa 1 dari 3 Anda rasa dia? Nah, yang pertama, apa yang dia pinta Allah berikan kepada dia. Minta mobil, Allah kasih mobil. Yang kedua, dihapuskan segala dosa-dosanya. Oke. Yang ketiga, ditangguhkan di sisi Allah, disimpan di sisi Allah. 2 betul, 1 kurang tepat. Tapi nggak apa, kasihkan hadiah. Siapa yang tahu satunya? Nah, diganti dengan yang lebih baik. Diganti apaan? Nah, nggak apa-apa, kasih hadiah juga. Fadhol. Nah, ini sebelah sini. Nah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menghilangkan musibah itu. Dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Allah akan kasih 1 dari 3. Para sahabat ketika mendengarkan itu, qalu idzan nukfir. Kalau seperti itu nggak ada sia-sianya berdoa. Kalau semua doa dikabulkan. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah lebih banyak akan kasih sama antum. Allah tuh nggak butuh sama dunia dan isinya ini. Permintaan kita kebanyakan dunia. Kita sampai nangis-nangis kepingin anak kita diterima di sebuah perguruan tinggi. Tapi kita hampir gak pernah nangis minta supaya anak kita dimasukkan surga sama Allah. Wallahi kita berusaha mati-matian. Seorang ibu puasa Senin Kemis berharap kepada Allah supaya putranya diterima. Kenapa anti tidak melakukan itu agar anaknya diterima di sisi Allah Jalla Jalaluhu? Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi. Dia mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Andai kata seluruh makhluk Allah dari pertama sampai yang terakhir, bangsa jin dan manusia, mereka berdiri di satu lembah, lalu mereka semuanya berdoa bermunajat kepada Allah, dan setiap yang mereka pinta aku berikan kepada mereka, apa saja yang dia minta. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukin jarum kemudian diangkat. Kalau kita datang ke manusia, kita minta sama dia, bang minta bang, kasih. Bang kayaknya kurang bang, kasih. Bang kayaknya minta lagi bang. Kira-kira habis gak duitnya? Afwan, sudah habis fulusnya. Manusia, karena dia memang terbatas jamaah. Yang dia miliki adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Ini nih yang kurang kita lakukan. Kurang berdoa kita. Ngantri panjang di dokter, main HP, nonton Facebook. Antum cari apa ke dokter? Cari kesembuhan. Kenapa antum tidak memanggil nama Allah dari sejak antum duduk di sana? Nabi Ayyub alaihissalam, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub minta sama Allah. Dia panggil Rabbnya, ya Allah, aku terkena penyakit, dan Engkau adalah Maha Pengasih di antara semua yang mengasihi. Apa sih yang berat untuk doa sama Allah? Semua doa dikabulkan, dan doa merupakan ibadah.
Kalau yang kita pinta tidak dikasih sama Allah. Kita minta mobil, Allah nggak kasih mobil sama kita. Yakin. Mungkin antum mau ketabrak mobil. Lalu Allah selamatkan antum dengan doa. Kalau itu tidak, Allah akan simpan pahala itu buat antum di akhirat nanti. Jamaah, subhanallah ya. Antum kalau kenal sama Allah, antum akan sayang sama Allah. Antum akan cinta sama Allah. Bayangkan iblis berdoa, Allah kabulkan doa. Iblis berdoa. Di surat Shad ayat 79 sampai 81. Allah menceritakan tentang doa iblis di banyak surat sebenarnya. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan qala rabbi, dia panggil Allah Rabbku. Dia tidak minta kepada siapa-siapa. Sebagian manusia mencari pesugihan di tempat-tempat yang diharamkan, dia berangkat ke sana. Minta di sana. Minta rezeki di sana, minta anak di sana, minta pangkat di sana. Kenapa antum enggak panggil Rabbi? Iblis panggil Allah. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa yang Allah katakan? Qala fa innaka minal munzirin. Dikabulkan doa. Tadi kita sampaikan bahwasanya doa orang kafir pun tatkala dia meminta kepada Allah dengan ikhlas, dalam doanya dia memanggil nama Allah dan dia mentauhidkan Allah dalam doanya. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 67? Wa idza massakumud-durru fil bahr. Tatkala kalian ditimpa oleh petaka di lautan. Orang-orang musyrikin tuh yang Nabi diutus kepada mereka, dhalla man tad'una illa iyyah. Kalian tatkala itu hanya berdoa memohon keselamatan hanya dari Allah Jalla Jalaluhu. Lalu apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka. Falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al-insanu kafur. Ketika diselamatkan sampai ke daratan dengan selamat, mereka berpaling dari Allah lagi. Tadi bertauhid, tadi ikhlas lillahi ta'ala berdoa, kemudian berbuat kufur lagi, ternyata Allah masih kabulkan doa mereka. Tapi manusia adalah makhluk yang kufur. Di surat Yunus ayat 22 dan 23 Allah menceritakan huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Itu Allah yang bikin kalian berjalan di daratan dan di lautan, itu Allah. Supaya kita tahu nih, antum bisa naik kendaraan berjalan sampai tujuan, baik di daratan atau di lautan, tuh Allah yang bikin antum seperti itu. Hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha, sehingga tatkala antum naik kapal laut, naik perahu, berbahagia karena anginnya sepoi-sepoi, tidak berombak, kapal bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Orang-orang gembira tatkala itu. Ja'at harihun asif. Lalu datang kepada mereka angin yang dahsyat, yang hendak menghancurkan mereka. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Dan ombak itu datang dari segala arah. Wa dhannu annahum uhita bihim. Tatkala itu mereka mengira sudah hancur kita, habis, kita akan tenggelam, kita akan mati semuanya di sini. Apa yang terjadi dengan orang itu? Orang-orang musyrikin ini. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrik ini berdoa minta sama Allah dengan penuh keikhlasan, memberikan agamanya hanya untuk Allah. La in anjaytana min hadza, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari petaka ini, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan doa mereka. Padahal Allah tahu mereka akan berbuat syirik lagi.
Falamma anjahum idhum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat kemungkaran, kezaliman dengan tidak benar di muka bumi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Kezaliman kalian itu akan balik sama kalian sendiri. Allah tidak berkurang apapun ketika menyelamatkan kalian. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun tatkala kalian berbuat kezaliman. Mataul hayatid dunya, kehidupan dunia ini hanya sedikit, kenikmatan yang akan ditinggalkan. Tsumma ilaina marji'ukum, lalu kepada kami kalian akan balik. Fanunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kami akan kasih tahu kalian dengan apa yang kalian lakukan nanti. Jamaah, tuh orang-orang musyrik berdoa ikhlas, Allah kabulkan. Orang munafik sama. Tatkala mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan yang Allah inginkan, rahasia doa ini, dia panggil nama Allah. Di surat Taubat ayat 75, 76, 77 baca tuh nanti. Bagaimana tatkala orang-orang munafik berjanji, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah berikan karunia, kita akan sedekah, kita akan berbagi, dan kita akan jadi orang-orang yang soleh. Kata siapa? Kata orang-orang munafikin. Falamma atahu min fadlih bakhilu bihi. Ketika Allah kasih karunia-Nya, kikir dia. Tapi Allah kasih, jemaah. Dunia ini gak ada artinya, jemaah. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Ahibati fillah, maka teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah, semua akan Allah kabulkan. Para ulama menjelaskan syarat doa dikabulkan. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Dengan benar antum memohon kepada Allah. Doa itu ibadah. Jangan sebagian orang, enggak Ustaz, ana minta sama pohon, tapi ana yakin Allah itu tetap yang menciptakan. Kenapa antum minta sama pohon? Soalnya Ustaz, ada orang-orang yang sukses, Ustaz. Allahu Akbar. Antum tidak lagi yakin sama Allah. Yang memberi pohon, enggak lah Ustaz, pohon ini hanya perantara. Perantara apa? Pohon bisa memberikan uang? Antum mencari perantara yang salah. Minta sama Allah, ikhlas dengan penuh keyakinan. Yang kedua, kandungan doanya jangan berisi dosa, pemutusan silaturahim, jangan. Allah nggak bakal kabulkan. Kemudian tidak tergesa-gesa. Antum kalau doa jangan tergesa-gesa. Berapa tahun Ustaz batasnya doa sampai mati? Minta anak Ustaz sampai mati. Masa Ustaz umur 60 tahun masih doa minta anak? Minta sama Allah. Umur 60 tahun. Antum nggak yakin Allah bisa kasih anak? Katanya dokter Ustaz, udah nggak bisa lagi punya anak. Allahu Akbar. Ya, dokter itu ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas, tapi Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa antum masih berat? Jangan tergesa-gesa minta 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi Yakub alaihissalam 40 tahun terpisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau terus berdoa. Dan Allah pertemukan. Maka antum jangan putus asa untuk berdoa. Dan jangan tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, kata Nabi alaihissalam, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Qila ya Rasulullah mal istijal. Gimana orang berdoa terburu-buru itu?
Qala yaqulu qad da'ud wa qad da'ud. Dia berkata, aku sudah berdoa, aku sudah memohon, aku berusaha, tapi nggak dikabulkan. Akhirnya Allah nggak kabulkan. Karena antum berhenti berdoa. Padahal tinggal sedikit antum berdoa Allah kabulkan. Tapi antum berhenti berdoa Allah nggak kabulkan. Yang ketiga, syarat doa dikabulkan, hatinya harus hadir. Yakin kalau Allah mengabulkan doa. Yakin. Orang tuh jamaah, kalau harapannya besar, dia akan berusaha dan tidak akan berhenti. Seorang petani yang harapannya tanaman dia itu mahal harganya, seperti lombok. Kadang-kadang kan lombok lagi mahal. Petani itu ketika nanam, dia ada harapan. Harapannya, ini kayaknya nanti panennya pas harga mahal. Kira-kira, adakah sejengkal tanah yang tidak dia tanami? Nggak bakalan. Semua dia tanam. Bahkan dia bikin polybag di kamarnya, di rumahnya, dia tanamin semua. Harganya bakal mahal, Ustaz. Seperti itu. Ketika antum yakin dan harapan besar kepada Allah, antum tidak akan sisakan waktu pun kecuali antum memanggil nama Allah. Kata Nabi SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin Allah akan mengabulkan doa. Orang-orang musyrikin di atas perahu, yakin gak mereka Allah akan mengabulkan doa mereka? Yakin mereka. Dan mereka tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Mereka yakin sudah akan hancur dan sirna kalau Allah tidak menyelamatkan. Allah kabulkan doanya. Itu orang musyrik. Kita Muslim kadang-kadang nggak yakin. Ya Allah, ya kalau mau dikasih nggak apa-apa lah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Subhanallah. Yakin Allah akan ngasih. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahil. Ketahuilah kalian semuanya bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Kita tuh banyak bisanya amin. Amin. Kadang-kala orang amin. Kapan datang? Barusan. Ya, amin. Udah lama gak ketemu antum. Amin. Apa amin-amin dari tadi? Antum ngobrol amin-amin dari tadi. Hatinya tidak hadir. Kadang-kala mereka amin. Ya jamaah. Ketika antum mengaminkan bacaan imam, tatkala imam mengatakan waladdallin, apa antum mengatakan? Amin. Apakah tatkala itu antum benar-benar hadir, ya Allah, kabulkan ya Allah, berikan kepada kami hidayah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Atau amin, lalu imamnya baca alif lam mim, ya Allah panjang banget baca. Itu minta jalan orang-orang yang dikasih nikmat, nih jalan orang-orang yang kasih nikmat. Tapi hati kita sering lalai. Maka 3 hal hadirkan ketika kita berdoa. Ikhlas, benar kita doanya, tidak terburu-buru, isi doanya tidak mengandung dosa. Yang ketiga, apa? Yakin. Yakin, hadirkan hati antum. Seakan-akan antum tidak mendengar apapun. Antum hanya tahu kalau Allah mendengarkan doa antum. Adapun adab dalam berdoa, banyak sekali adab dalam berdoa yang kita harus jaga adab tersebut. Karena semakin seorang menggunakan adab-adab doa itu, maka semakin mudah Allah mengabulkan doa. Karena terkadang ada halangan-halangan yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan. Di antara adab berdoa adalah membuka doanya dengan pujian buat Allah. Nabi SAW kalau mau doa tuh muji Allah.
Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta wa la muqariba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarrabta. Beliau puji Allah. Ketika itu setelah memuji Allah baru doa. Kemudian salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat itu di awal doa salawat, di pertengahan salawat, ditutup dengan salawat. Doa yang tanpa salawat sama Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam akan bergantung. Maka baca salawat. Di awal baca, di tengah baca, di terakhir subhanakallahumma wa bihamdika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca salawat. Kemudian yang ketiga, angkat tangan. Doa angkat tangan. Jadi asalnya berdoa itu angkat tangan. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperintahkan untuk angkat tangan. Seperti ketika khutbah Jumat, Nabi SAW berdoa sambil mengisyaratkan tangannya ke langit. Beliau tidak angkat tangan seperti ini. Pernah ada seorang tabi'in sholat di Masjid Nabawi. Dia jadi khatib, naik mimbar lalu berdoa dengan kedua tangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang mengatakan qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memperburuk kedua tangan ini. Nabi tidak menambah dalam doanya kecuali seperti ini. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita nggak angkat tangan, Nabi nggak angkat tangan, kita nggak angkat tangan. Tapi secara umum disyariatkan ketika berdoa angkat tangan. Antum angkat tangan berdoa. Mohon sama Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha hayyun karim. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi alaihissalam, Allah tuh maha baik dan maha pemalu. Allah tuh malu kalau ada hamba yang angkat tangan mohon sama Allah, kemudian Allah balikin kosong, hampa, tidak dapat apa-apa. Allah malu jemaah. Allah pasti kasih kalau kita angkat tangan. Kemudian yang keempat, jangan ragu. Jangan ragu, tapi maksa doa. Minta dengan maksa, yakin Allah mengabulkan, jadi antum maksa, ya Allah minta. Makanya Nabi alaihissalam kadang-kala doanya sampai 3 kali belum minta, 3 kali diulang. Antum terus minta, pagi doa, siang doa, malam doa, terus berdoa. Semakin banyak antum berdoa, semakin antum menampakkan kelemahan antum di hadapan Allah. Dan Allah cinta kepada hambanya yang mohon, yang merengek. Allah tambah cinta sama dia. Kemudian selanjutnya cari waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam akhir. Kadang-kala Anda melihat satpam itu yang bagian malam hari, itu Masya Allah sebenarnya. Kesempatan dia berdoa itu Masya Allah. Dia digaji untuk tidak tidur. Dan dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Tapi sayang, kadang-kala ada sebagian di antara kita yang bangun sepertiga malam akhir, pasang itu alarm, mau ngapain? Nonton bola Ustaz. Allah yahfad min kulli syarr. Kita, dan subhanallah jemaah, ketika nonton bola itu dia dengan penuh keyakinan. Mau bangun jam 3, dia pasang alarm, dia punya 2 HP, pasang dua-duanya. Jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 5. Setelah itu dia ngomongin istrinya, "Dek, jangan lupa bangunkan suamimu. Abang mau sholat malam." Belum dapat hidayah dia. Belum dapat hidayah. Allah yahfad min kulli syarr. Baik, ingat, cari waktu-waktu mustajab di akhir Jumat jamaah. Akhir Jumat itu termasuk waktu mustajab. Sebelum matahari terbenam di akhir Jumat. Ketika berbuka orang yang puasa itu ada waktu yang mustajab di sana. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa ini jamaah, sebab nih dikabulkannya doa adalah makan yang halal.
Antum kalau bertahun-tahun berdoa kok kayaknya nggak ada Ustaz ya jawaban dari Allah. Antum lihat makanan yang antum makan, antum lihat pakaian antum, antum lihat mobil antum, antum lihat rumah antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nggak ada orang sedekah dari hasil riba, orang berangkat umroh dari hasil korupsi berharap diterima, nggak bakalan. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan hal itu kepada para utusan, kepada rasul-rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang halal-halal dan beramallah yang soleh. Aku itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Waqal, lalu Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, kalian makan dari rezeki-rezeki yang baik. Orang perlu berpikir, ini halal apa enggak ya? Akan datang satu masa orang enggak peduli dari halal atau dari haram, dia makan. Kemudian Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang seorang lelaki yang dalam perjalanan yang panjang sekali, dalam kondisi dia sangat menghinakan, debu, rambutnya sudah kusam, kulitnya sudah kusam, berdebu. Lalu dia angkat tangan, dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Antum melihat Rabb ini nama Allah yang paling banyak digunakan para nabi ketika berdoa. Antum lihat doa-doa nabi. Mereka mengatakan Rabbi habli minas salihin. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini orang angkat tangan, dia panggil berulang-ulang Rabbnya. Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram. Fa anna yustajabalah. Dia makan haram, minum juga haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dia dikasih makan, dibesarkan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempatnya. Ya Allah, semoga kita tidak makan kecuali yang halal. Dan istiqomahlah jamaah, terus istiqomah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama-nama yang indah. Baca nama-nama Allah, panggil ya Ghafur. Nabi biasa baca doa ketika waktu duha, selesai salat duha. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dia sebut, ya Allah, Engkau maha pengampun, ya Allah, Engkau maha menerima tobat, ampuni aku dan berikan tobatmu kepadaku. Doa yang dianjurkan dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Anak kasih hadiah. Jangan. Udah pada ngantuk semuanya. Mana? Nah, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fwan. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, ya Allah. Engkau cinta dengan maaf, maafkan hamba, ya Allah. Tapi orang ini jangan minta maaf sama Allah, kemudian dia ngomong sama orang lain, tiada maaf bagimu. Antum minta maaf sama Allah, malu-maluin antum.
Minta sambil nangis supaya Allah memaafkan, tapi sok suci dan tidak memaafkan orang lain. Maafkan, kita panggil nama Allah, lalu kita berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana dari tadi diliatin sama Ustaz Umar. Udah habis waktunya, Ustaz. Hah? Tinggal berapa menit lagi? Khalas. Allahu akbar. Baik, masuk ke sesi tanya jawab. Salasa. Bismillah. Ikhtar li ta'ala. Ana izin minum dulu, Ustaz. Ustadz, ana mohon doanya untuk Bapak supaya dibukakan pintu hidayah untuk beliau. Karena dari ana mengenal dunia hingga saat ini beliau masih dalam lumpur kemaksiatan. Ana bersama keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati. Karena hati beliau seakan-akan sudah dikunci untuk menerima kebaikan. Allahu Akbar jamaah. Antum tetap husnudzon sama Allah. Sekeras apapun hati manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan olehnya, kalau Allah berkehendak itu mudah. Antum tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab membenci agama ini. Bagaimana kelakuan dia kepada sahabat-sahabat yang beriman. Ternyata Allah kasih hidayah buat dia. Maka terus berdoa dan kita doakan bapaknya yang bertanya ini dan orang tua kita yang masih belum mendapatkan hidayah. Semoga Allah membuka pintu hidayah padanya. Barakallahu. Doa taubat yang bagaimana yang bisa langsung diijabah? Ustadz, ana mau tanya. Udah cukup, jangan dikirim lagi jemaah. Nah, doa taubat yang bagaimana yang bisa langsung diijabah Allah Jalla Jalla. Kalau bicara doa taubat ini ada syaratnya. Bukan hanya doa. Nah, Nabi SAW tiap hari beliau beristighfar. Beliau mengatakan Astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Beliau berdoa minta ampun sama Allah. Tapi untuk taubat itu syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama, meninggalkan dosa dosa tersebut. Menyesali. Kadang-kala ada orang nyesal dia. Ana nyesel Ustaz main judi sambil ngocok dia. Tapi ya gimana? Nyesel main judi karena kalah terus nyesel. Jadi meninggalkan dosa itu, menyesali dan berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Niat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Setelah itu antum banyak istighfar. Antum tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Tadi imam membacakan tuh panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat dari semua dosa. Bukan taubat dari sebagian dosa. Ustaz, ana punya 10 dosa, baru taubat 3 Ustaz. Yang 7 ya ini Ustaz masih belum, berarti belum nasuha. Yang 3 alhamdulillah semoga Allah ngampuni. Tapi berusaha untuk bertobat kepada semua dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Ana sekarang tinggal di tempat sepupu yang kerja di tempat riba dan ana sering dikasih uang olehnya. Apakah doa ana tidak akan dikabulkan oleh Allah Ustaz? Semoga Allah mengabulkan doa itu. Berkaitan dengan pemberian orang yang melakukan riba, sebagian ulama mengatakan pemberian itu nggak ada masalah karena itu jadi pemberian buat kita. Kita tidak melakukan riba. Walaupun lebih baik antum tidak terima untuk memberikan pelajaran buat dia. Enggak bang, biar ana cari yang lain. Jangan sampai antum berharap terus. Alhamdulillah dia kalau di tempat riba itu zen, fulusnya banyak. Antum tambah dosa akhirnya. Nah, apa benar waktu di antara khutbah pertama dan kedua pada saat khatib duduk di antara dua khutbah merupakan waktu mustajab? Ada khilaf di antara para ulama tentang waktu mustajab yang di hari Jumat. Maka sejatinya
Kapanpun di hari Jumat antum berdoa. Antara khatib itu ketika khatib mengatakan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib membaca itu, antum istighfar. Semoga Allah mengabulkan doa antum. Apa hukumnya menyiapkan tempat shaf pertama untuk muadzin pada sholat Jumat sehingga jamaah lain tidak boleh duduk di situ? Kalau memang dia bertugas untuk azan, ya sudah, kasihkan tempat itu. Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana datang duluan, kan shafnya banyak. Kenapa hantu harus ambil punyanya muadzin itu? Jadi orang kadang kalah jamaah, ya Allah. Ana mau tanya Pak Ustaz, adakah amalan dan doa khusus agar terhindar dari sifat munafik? Iya. Untuk terhindar dari sifat munafik ini antum harus benar-benar ibadahnya lillahi ta'ala ikhlas, nggak pura-pura. Dan minta sama Allah berlindung dari kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Berlindung kepada Allah dari segala sifat-sifat keburukan. Dan berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita perlu punya milieu orang-orang jujur. Kalau antum kumpul sama orang-orang pendusta, dengan orang-orang pembohong, antum jadi pembohong. Berimanlah kepada Allah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kumpul sama mereka. Jangan tinggalkan mereka. Milieu itu ya berpengaruh besar buat kita. Ustaz, ana mau bertanya, apa hukum doa ruqyah? Ruqyah itu disyariatkan jemaah. Ruqyah. Nabi alaihissalam meruqyah cucunya Hasan dan Husain, dan memerintahkan istrinya untuk belajar tentang ruqyah ini. Ustaz, apa ciri-ciri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Iya, kayaknya perlu nanti kajian khusus antum tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana wajah beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana alis beliau, bagaimana hidung beliau, bagaimana bibir beliau, bagaimana jenggot beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana dada beliau. Dada beliau rata sama perutnya. Jadi kalau antum perutnya lebih besar dari dadanya, suspek gitu. Dan tulangannya besar Nabi alaihissalam. Beliau tidak tinggi yang kelebihan tingginya, dan tidak pendek. Nabi putih, tapi bukan putih yang seperti penyakit. Nabi alaihissalam. Kemudian kenapa kita perlu belajar? Supaya kita cinta. Kita akan mencintai sesuatu karena dua. Yang pertama karena indah, dan karena dia baik sama kita. Dan Nabi alaihissalam adalah makhluk yang sangat indah yang Allah ciptakan. Dan beliau adalah makhluk yang paling baik sama kita. Maka kalau kita kenal sama Nabi, kita akan sayang sama Nabi alaihissalam. Sehingga kalau ada orang ngomong mimpi, ana mimpi berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Ana mimpi orangnya putih Ustaz, penuh dengan cahaya, pakai surban putih juga, jenggotnya putih. Bukan Nabi SAW. Karena Nabi jenggotnya tidak putih. Ada beberapa lembar uban, tapi beliau jenggotnya tidak putih SAW. Apakah kita boleh berdoa saat kita dalam keadaan belum bertobat? Minta terus sama Allah. Dalam kondisi belum bertobat, minta. Tapi antum juga harus malu. Makanya di antara yang dibicarakan ulama ketika mau berangkat umrah, mau berangkat haji, tobat dari dosa-dosa, istighfar. Nabi alaihissalam habis sholat astagfirullah, minta ampun sama Allah SWT. Tapi tetap jangan berhenti berdoa. Antum malu, ya Allah, aku malu mau minta sama engkau ya Allah, karena aku masih berlumuran dosa. Tapi minta sama Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosa. Ketika sholat Jumat khatib membaca doa Allahumma ighfir, apakah kita tidak perlu mengangkat tangan? Yang roji antum cukup mengaminkannya. Sebagaimana imam tidak angkat tangan,
maka antum cukup mengaminkannya. Hadza wallahu a'lam jamaah. Itu yang bisa ana sampaikan. Ana ucapkan terima kasih kepada semua yang berperan terlaksana daurah ini, dari pihak Pusri, dari pihak kepolisian, dari pihak Ditreskrimsus. Ana sampai bingung, Ditreskrimsus. Mudah-mudahan semua yang memiliki peran, khususnya yang paling banyak perannya dalam terjadi daurah ini, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah, karena perjuangan kita tidak akan selesai sampai kita meletakkan kaki kita di surga Allah Jalla Jalla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.